Cerita berlanjut saat Elin menanyakan pada Rain, apa dia sudah siap. Setelah mengatakan itu, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang profesor jenius yang tidak menyukai orang-orang yang tidak dapat mengerti penjelasan yang mudah dipahami. Kemudian, dia berencana untuk mulai mengajari Rain, dengan memberinya contoh cara mengaktifkan garis keturunan darah Belle Sidious milik keluarga mereka terlebih dahulu. Setelah dia melakukan hal tersebut, Rain terkejut dan sempat terdiam beberapa saat. Melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh bibinya setelah melakukan hal itu, Rain menyadari dia adalah seseorang yang suka dipuji, oleh karena itu, dia langsung memujinya. Mendengar pujian yang dikatakan oleh keponakannya, Elin jelas merasa senang, karena hal tersebut, dia langsung memberikan begitu banyak teori sihir garis keturunan darah Belle Sidious kepadanya. Saat Rain sedang memperhatikan semua teori tersebut, bibinya mendekatinya, lalu menebak, Rain pasti tidak dapat mengerti semua teori tersebut. Mendengar hal tersebut, Rain dengan santai mengatakan, dia hanya perlu waktu untuk memahaminya. Elin tidak mempercayainya, dan mengira kalau Rain sedang bercanda. Rain hanya mengabaikannya, kemudian pergi menjauh darinya sambil mengatakan, dia akan belajar sendiri sekarang. Perkataannya membuat Elin merasa kesal, oleh karena itu, mulai sekarang dia berencana untuk tidak mengajari Rain, meskipun Rain terus memohon sambil menangis kepadanya. Namun setelah beberapa saat, ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Rain, dia tiba-tiba mengambil kertas yang Rain pegang, kemudian memperbaiki sesuatu yang tertulis di kertas itu, lalu memberikannya kepada Rain. Setelah melakukan itu, dia langsung menutupi wajahnya dengan buku yang dia pegang. Hal itu terjadi berulang kali, hingga membuat Rain kebingungan dengan tingkah lakunya. Saat waktunya istirahat, Elin langsung meninggalkan Rain begitu saja. Pada saat itu, ibunya mendekatinya, lalu berkata, meskipun bibinya Rain bertingkah seperti itu, dia sebenarnya akan merasa bersemangat setiap kali mengajari Rain. Oleh karena itu, ibunya menyarankannya untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Mendengar hal itu, Rain terdiam. Setelah beberapa saat, ketika Rain sedang menganalisis teori sihir yang sedang dia pelajari, Elin selalu memperhatikannya secara diam-diam, hingga membuatnya merasa terganggu. Teringat perkataan ibunya sebelumnya, dia tiba-tiba menanyakan sesuatu kepadanya, dengan berkata, ada sesuatu yang tidak dapat dia pahami. Hal itu membuat Elin terdiam beberapa saat. Tapi tiba-tiba saja, dia langsung melempar buku yang sedang dia pegang, lalu menanyakan, bagian mana yang tidak dapat dia pahami. Sepuluh hari pun berlalu begitu saja, dan berkat semua ajaran Elin, Rain akhirnya berhasil mengaktifkan garis keturunan darah Belle Sidious. Hal itu membuat Rain merasa ada sesuatu yang aneh dengan matanya, karena dalam penglihatannya, segalanya berubah menjadi angka. Tidak hanya itu, dia juga merasakan, segala informasi yang dia lihat langsung ditransfer ke dalam otaknya dalam bentuk formula, hingga membuatnya dapat mengetahui cara membuat semua sesuatu yang dia lihat dengan mudah dalam sekejap mata. Saat Rain melirik ke arah Elin, Elin jelas terkejut, karena dia tidak menyangka, Rain dapat mengaktifkan garis keturunan darah Belle Sidious dalam waktu 10 hari saja. Sedangkan untuk dirinya sendiri yang menerima pengajaran spesial, butuh 7 tahun untuknya mengaktifkan hal tersebut. Oleh karena itu, dia beranggapan, keponakannya ini merupakan seorang jenius yang dapat dibandingkan dengan seorang jenius dari 300 tahun yang lalu, yaitu Lin, padahal Lin adalah Rain itu sendiri. Beberapa saat kemudian, terlihat Chavin yang sudah sangat terkejut, setelah mendengar cerita dari Elin tentang putranya yang berhasil mengaktifkan garis keturunan darah Belle Sidious dalam waktu 10 hari saja. Pada saat itu, Elin pergi menjauh darinya, sambil mengatakan, Rain pasti dapat membuat keluarga Ludwig memimpin semua keluarga penyihir di masa depan. Setelah Elin pergi, Chavin tiba-tiba memanggil seorang bawahannya yang sedang bersembunyi di balik kegelapan,
untuk memerintahkannya memberitahu semua yang telah terjadi pada putranya kepada ayahnya. Bawahannya itu sempat terdiam, kemudian menanyakan, apa yang Chavin maksud adalah mantan kepala keluarga Ludwig sebelumnya. Chavin tersenyum, lalu menjelaskan, dia ingin meminta bantuan ayahnya untuk mengajari putranya, karena di keluarga mereka, dia yakin tidak ada satupun seseorang yang dapat mengajari putranya selain ayahnya. Setelah itu, kita diceritakan tentang kehidupannya Rain setiap harinya, di mana pada siang hari, dia selalu diajari oleh Elin tentang sihir, dan mengajari seri sihir dasar jika dia mempunyai kesempatan. Di malam hari, dia selalu menyempatkan waktunya untuk memperkuat kekuatan fisiknya. Dari semua ajaran yang dia dapatkan dari Elin, Rain menyadari, sihir telah meningkat cukup pesat dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Rain berpikir, jika kekuatannya di kehidupannya dulu masih ada, dia tidak akan bisa menghadapi seorang mage 4 bintang dari masa sekarang. Maka dengan begitu, dapat dipastikan akan sulit baginya untuk menjadi seorang mage 7 bintang di era ini dengan keadaannya saat ini. Dan untuk mengatasi hal tersebut, dia bertekad untuk tumbuh jauh lebih kuat secepat mungkin dan mencari pengetahuan yang berasal dari era ini. Keesokan harinya, saat sedang makan bersama keluarganya, Rain tiba-tiba meminta ayahnya untuk menyekolahkannya di Akademi de Leiden, akademi yang berada di tempat yang sangat jauh. Mendengar hal tersebut, ayahnya sempat terdiam beberapa saat. Kemudian, dia mengatakan, itu tidak mungkin, karena usianya Rain saat ini masih 10 tahun, sedangkan keluarga mage lainnya mengirim putra atau putri mereka ke Akademi de Leiden ketika mereka berumur 16 tahun. Setelah mengatakan hal itu, ayahnya tiba-tiba mengeluarkan sebuah surat, lalu menjelaskan, surat tersebut berasal dari kakeknya Rain. Mengetahui surat tersebut berasal dari mantan kepala keluarga Ludwig sebelumnya, Elin yang sedang makan tiba-tiba terkejut, karena dia teringat, mantan kepala keluarga mereka sebelumnya merupakan salah satu dari 3 anggota keluarga mereka yang telah membangkitkan Bel Curios. Chavin tersenyum, kemudian mengatakan, kakeknya Rain akan secara pribadi membimbing Rain dalam mempelajari Bel Curios. Jadi hal pertama yang harus Rain lakukan adalah mengunjungi kediaman kakeknya itu yang berada di suatu tempat yang cukup jauh. Setibanya di kediaman milik kakeknya, ayahnya yang ikut bersamanya langsung mengajaknya untuk langsung menemui kakeknya. Sesampainya di sebuah ruangan yang ditempati oleh kakeknya yang bernama Scalzi, Scalzi tiba-tiba mengeluarkan sihirnya dari 2 jarinya untuk menekan Rain. Rain tidak tinggal diam, dia langsung mengeluarkan sihirnya untuk melawan balik, meskipun dirinya menyadari apa yang sedang dia lakukan merupakan hal yang sia-sia. Namun tiba-tiba saja, sihir yang dia keluarkan menghilang begitu saja, dan tentu saja, hal tersebut membuatnya terkejut. Pada saat itu, kakeknya tersenyum, lalu menjelaskan, dia baru saja menggunakan Bel Curios untuk menghilangkan sihirnya Rain, sesuatu yang dapat melakukan apa saja pada sihir yang dilihat oleh penggunanya. Hal itu membuat Rain terkejut, namun mengingat dia akan diajari tentang hal tersebut, dia pun tersenyum. Kemudian, kakeknya kembali menjelaskan, menguasai Bel Curios tidaklah sulit, karena untuk menguasainya, seseorang harus benar-benar mengerti tentang mantranya. Pada saat yang sama, dia menanyakan Rain berada di level berapa saat ini. Rain dengan santai menyatakan, dia hampir tidak bisa menggunakan mantra sihir level 3, padahal sebenarnya, dia dapat menggunakan mantra sihir hingga level 5. Hal itu membuat kakeknya terkejut, karena di usianya Rain yang baru menginjak 10 tahun, hal tersebut sudah sangat luar biasa. Walau demikian, dia menganggap, masih jauh dari kondisinya Rain untuk bisa membangkitkan Bel Curios, karena untuk menggunakan Bel Curios membutuhkan kekuatan sihir yang luar biasa besar. Namun, Rain tetap tidak mempersalahkan hal tersebut, karena bagaimanapun juga, dia menganggap untuk meningkatkan kekuatan sihirnya merupakan hal yang mudah. Perkataannya Rain membuat kakeknya terkejut. Tapi setelah itu, dia dengan santainya mengingatkan Rain, pelatihannya untuk membangkitkan Bel Curios akan cukup keras.
4 tahun pun berlalu begitu saja. Di suatu tempat, terlihat Scalzi yang sedang bersiap melancarkan serangan pada Rain, sambil mengingatkannya untuk bersiap merapal mantra Belchurios yang telah dia ajari dalam beberapa tahun terakhir. Namun, karena semuanya sudah terlambat, Rain memutuskan untuk menghindari serangan tersebut. Saat akan melancarkan serangan berikutnya, Scalzi sempat tersenyum, sebab dia berpikir, Rain mempunyai bakat yang sangat luar biasa, karena dalam beberapa tahun terakhir ini, dia menyadari Rain telah belajar banyak hal darinya. Karena hal tersebut, langkah selanjutnya yang perlu dia ajarkan adalah membangkitkan Belchurios pada Rain saat ini juga, dengan melancarkan serangan yang begitu kuat kepadanya. Tapi sebelum itu, dia sempat memperingati Rain tentang hal tersebut, dengan menyuruh Rain harus mempertaruhkan hidupnya untuk membangkitkan Belchuriosnya saat ini juga. Jika tidak, Rain kemungkinan besar akan mati jika mengenai serangannya. Setelah itu, Scalzi mulai tersenyum sambil terus-menerus mengumpulkan sebagian besar kekuatan sihirnya di atas tangan kirinya. Merasakan kekuatan sihir yang sedang dikumpulkan oleh kakeknya, Rain terkejut karena dia merasakan kekuatan sihir tersebut benar-benar sangat kuat. Tidak tinggal diam, dia langsung mengerahkan segala kemampuannya untuk membangkitkan Belchurios saat kakeknya akan melancarkan serangannya kepadanya. Dengan segala usaha yang telah dia lakukan, Rain akhirnya berhasil membangkitkan Belchurios dengan mengaktifkan Belsidios terlebih dahulu untuk mengukur serangan yang ada di depannya ini, kemudian menghilangkannya begitu saja, menggunakan Belchurios yang baru saja dia bangkitkan dengan melambaikan tangannya ke arah serangan tersebut. Hal itu membuat Scalzi terkejut, karena dia tidak menyangka, Rain akhirnya benar-benar berhasil membangkitkan Belchuriosnya. Seperti yang sudah kalian ketahui, Belsidios dan Belchurios merupakan garis keturunan darah milik keluarga Ludwig. Belsidios adalah skill yang bisa mengukur segala sesuatu yang dilihat oleh penggunanya dalam bentuk angka, sedangkan untuk Belchurios adalah skill yang dapat melakukan apa saja pada sihir orang lain yang dilihat oleh penggunanya. Seperti menghilangkan sihir tersebut, seperti yang telah Rain lakukan barusan pada sihir milik kakeknya yang mengarah kepadanya. Atau dengan kata lain, Rain juga bisa menggunakan Belchurios untuk meniru skill orang lain. Namun, untuk melakukan hal tersebut Rain perlu berlatih lebih keras lagi menguasai Belchuriosnya. Menyadari kondisi tubuhnya Rain sudah sangat lemah dan dia akan segera terjatuh, Scalzi langsung menangkapnya, lalu mengatakan, Rain sudah berhasil, dan langkah selanjutnya yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan kekuatan sihirnya. Setelah mengatakan hal tersebut, dia sempat terdiam beberapa saat, karena dia masih belum bisa mempercayai semua yang telah terjadi. Karena di umurnya Rain yang baru menginjak 14 tahun, dia sudah berhasil membangkitkan Belchurios, sedangkan untuk dirinya, dia berhasil membangkitkan Belchurios ketika dia telah berumur 39 tahun. Oleh karena itu, dia menganggap, cucunya ini dapat menulis kembali sejarah kekaisaran. Dalam perjalanan kembali, Scalzi sempat mengatakan, mulai sekarang dia tidak akan ikut campur pada apapun pilihannya Rain, namun, dia sangat berharap, jika Rain telah berumur 16 tahun, Rain bersedia mengetuk pintu Akademi Delaiten, atau dengan kata lain, Rain bersedia bersekolah di akademi tersebut. Pada saat ini, Rain sebenarnya sudah tidak tertarik dengan Akademi Delaiten. Oleh karena itu, dia hanya diam saja dan membiarkan kakeknya terus-menerus berbicara tentang Akademi Delaiten. Namun tiba-tiba saja, kakeknya bercerita, jika Rain berhasil menjadi lulusan terbaik dari Akademi Delaiten, Rain dapat mempunyai kesempatan menemui tubuh Archmagelin yang telah membeku, dan dapat membaca surat yang ditinggalkan oleh pahlawan Esther untuk Archmagelin yang telah membeku jika dia terbangun pada suatu hari nanti. Perkataan kakeknya membuat Rain terkejut, karena dia tidak pernah menduga, Esther telah meninggalkan surat untuknya. Kemudian, kakeknya dengan serius berkata, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Rain, dia sangat yakin Rain dapat menjadi lulusan terbaik dari Akademi Delaiten. Dikarenakan semua hal tersebut, tekad Rain untuk menjadi lulusan terbaik dari Akademi Delaiten muncul, karena dia sangat penasaran dengan isi surat yang ditinggalkan oleh Esther kepadanya. 2 tahun kemudian,
Terlihat Rain yang sedang berpamitan kepada ayahnya, ibunya dan adiknya untuk pergi menuju ke kota Magic, tempat di mana Akademi Delighten berada. Pada saat itu, ayahnya mengingatkannya, ujian masuk Akademi Delighten akan dibuka dalam setengah tahun lagi. Oleh karena itu, Rain berencana untuk menggunakan kesempatan ini mempelajari soal dunia dan berbagai tempat terlebih dahulu dalam perjalanan menuju ke Akademi Delighten. Sebelum Rain pergi, ayahnya sempat menanyakan, apa setelah ujian Akademi Delighten selesai Rain berencana untuk tinggal di kota Magic. Rain membenarkan perkataan ayahnya, karena dia juga berencana untuk mempelajari semua pengetahuan yang ada di kota tersebut. Karena di kota itulah semua pengetahuan yang ada di dunia ini berkumpul. 15 hari pun berlalu begitu saja. Dalam perjalanannya, Rain memutuskan untuk berhenti di kerajaan Holy Human, atau lebih tepatnya di wilayah Geram yang berada di kerajaan tersebut. Di wilayah tersebut, ada begitu banyak penginapan dan kedai, dan lebih menariknya lagi, semua orang yang ada di tempat tersebut memakai topi bambu. Saat Rain akan melanjutkan perjalanannya, dia sempat berhenti karena merasakan jalan yang ada di depannya cukup aneh. Oleh karena itu, dia mendekati seseorang yang berada tidak jauh dari tempatnya berada untuk menanyakan kondisi jalan tersebut. Orang itu menceritakan, jalan yang ada di depan mereka sering didatangi oleh para monster yang selalu membunuh orang yang melewati jalan tersebut. Dan pada saat ini, seluruh warga yang ada di kota ini sedang menunggu pasukan yang bersedia membantu mereka memusnahkan para monster tersebut. Menyadari pria tua yang ada di depannya ini tidak berbohong, Rain cukup terkejut, karena dia mengingat, monster adalah makhluk biasa yang diubah oleh The Abyss di masa lalu menjadi makhluk yang agresif. Monster di dunia ini mirip seperti hewan, tapi mereka memiliki penampilan yang sangat aneh dan memiliki kekuatan sihir yang sangat ganas. Namun bagi Rain, selama monster yang ada di jalan tersebut bukanlah monster tingkat atas, para monster itu sudah jelas bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, dia tetap berniat untuk melalui jalan tersebut. Beberapa saat kemudian, di tengah jalan, Rain merasakan ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Namun, monster tersebut tidak menyerangnya. Oleh karena itu, Rain berpikir, monster itu tidak menyerangnya karena dia dapat merasakan kekuatan sihirnya. Pada saat itu, Rain tidak berniat mengatasi monster tersebut, karena dia berpikir, monster itu tidak ada urusan dengannya. Namun, dia mendadak berhenti, karena dia sempat teringat, di kehidupannya dulu, Esther pernah berkata kepadanya, di dunia ini, banyak orang yang membutuhkan bantuan, bahkan untuk sesuatu yang sepele, dan Esther sangat berharap, dia selalu bersedia membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Teringat tentang hal tersebut, Rain merasa kesal, sambil bergumam, kenapa dia selalu teringat tentang kehidupannya di masa lalu padahal di masa itu dia sudah mati sejak 300 tahun lalu. Namun, karena dia tidak ingin mengecewakan Esther meskipun Esther sudah tiada, dia memutuskan untuk berhenti, lalu merapal mantra, kemudian menggunakan mantra tersebut mencari monster tersebut dan membawanya ke tempat dia berada. Setelah itu, terdengar suara teriakan monster yang cukup besar, dan tiba-tiba saja, monster tersebut melayang ke arahnya Rain dan berhenti tepat di hadapannya. Rain berdiri, dan tanpa pikir panjang langsung memusnahkan monster tersebut, kemudian meninggalkan tubuhnya tergeletak begitu saja. Setelah berjalan beberapa saat, Rain akhirnya sampai di sebuah tempat yang dia kenal sebagai tempat yang bernama Pegunungan Badantio. Namun pada saat itu, sekelompok monster tiba-tiba muncul menghalangi jalannya. Saat Rain yang telah merasa kesal akan memusnahkan sekelompok monster tersebut, beberapa anak panah tiba-tiba melayang ke arah para monster itu dan langsung membunuh mereka semua. Ketika Rain melirik ke belakangnya, muncul dua pemanah yang salah satu di antara mereka terlihat seperti Kies. Keyakinan Rain bertambah bahwa orang itu adalah Kies saat dia mencium bau alkohol darinya. Namun ternyata, orang itu bukanlah Kies. Pada saat itu, salah satu di antara mereka berdua memperkenalkan bahwa mereka berdua adalah keturunan Great Place yang melindungi tempat ini. Rain yang tadinya sempat terkejut, langsung menenangkan pikirannya lalu berterima kasih karena mereka berdua telah membantunya. Untuk memastikan apakah tempat ini benar-benar tempat yang dia kenal,
Rain menanyakan pada mereka berdua apakah benar tempat ini bernama Pegunungan Badantio. Bukannya menjawab pertanyaan Rain, mereka berdua malah tertawa. Setelah itu, salah satu di antara mereka berdua menjelaskan, tempat ini memang benar dulu disebut Pegunungan Badantio. Namun, sebutan tersebut sekarang telah berubah menjadi Kieslantin. Dia kemudian menjelaskan pada Rain, Kieslantin artinya adalah jajaran pegunungan Kiespales. Dia juga menceritakan, setelah pahlawan pemanah Kies dan kelompoknya berhasil mengalahkan The Abyss, Kies mulai tinggal di tempat ini. Karena hal itulah sebutan tempat ini diubah, dan ternyata, mereka berdua adalah murid Akademi Pemanah yang didirikan oleh Kies. Setelah mereka bertiga berbincang beberapa saat, salah satu di antara mereka mendekati Rain, untuk memberitahukan hari ini desa mereka mengadakan festival, hari di mana semua orang bisa minum gratis. Saat pria itu akan berencana mengajak Rain pergi ke desanya, temannya tiba-tiba menyuruhnya untuk berhenti, karena dia tahu, pria itu berencana menggunakan alasan tersebut untuk bolos menjaga tempat ini. Namun, pria itu membantah pemikirannya, dengan berkata, dia tidak ingin membiarkan Rain berjalan sendirian di tempat ini, karena tempat ini dihuni oleh begitu banyak monster yang berbahaya. Pada saat itu, dia memutuskan untuk melarikan diri meninggalkannya begitu saja, sambil berkata, dia akan membawa Rain ke desa. Dalam perjalanan, perhatian Rain sempat teralihkan pada dedaunan yang berguguran dan akhirnya mengotori tempat tersebut. Mengetahui apa yang sedang Rain pikirkan, pria itu menjelaskan, mereka sering membersihkan dedaunan yang ada di tempat ini. Tapi karena tahun ini ada begitu banyak dedaunan yang berguguran, mereka memutuskan untuk tidak membersihkannya, karena setiap kali mereka membersihkannya, dedaunan akan kembali berjatuhan dan akhirnya tetap akan mengotori tempat ini. Setelah berjalan beberapa saat, perhatian Rain kembali teralihkan pada sesuatu, yaitu makam yang berada tepat di depan mereka, karena makam tersebut menuliskan namanya Kies. Pada saat yang sama, pria tersebut menanyakan, apa Rain tidak ingin membuat harapan di tempat ini. Melihat ekspresinya Rain seperti tidak mengetahui apa-apa, pria itu menjelaskan, makam yang berada tepat di hadapan mereka adalah makam pahlawan pemanah Kies, dan orang-orang yang melewati makamnya akan membuat permohonan. Perkataannya membuat Rain jelas terkejut, dan dia malah berpikir, pria yang ada di depannya ini sedang bercanda. Karena bagaimana mungkin makam seorang pahlawan yang sangat berjasa untuk dunia berada di tempat seperti ini. Pria tersebut malah kebingungan melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Rain setelah mengetahui bahwa makam itu adalah makam milik pahlawan Kies. Oleh karena itu, dia menceritakan, di masa lalu, Kies mempunyai seorang rekan yang sangat pemalu jika diperhatikan oleh orang lain, yaitu Archmagelin. Dan pahlawan Kies sangat yakin Archmagelin suatu hari nanti akan kembali. Oleh sebab itu, pahlawan Kies meminta semua muridnya untuk mengubur tubuhnya suatu hari nanti di tempat sunyi seperti ini. Mendengar hal tersebut, Rain sempat terdiam, karena dia tiba-tiba saja teringat tentang masa lalunya bersama Kies. Namun, ekspresinya mendadak berubah, karena dia teringat tentang janjinya, yang mana dia pernah berjanji akan kembali suatu hari nanti. Hal itu membuatnya merasa frustasi, oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjauh dari tempat tersebut. Tapi, dia tiba-tiba terjatuh karena kakinya tersandung di akar pohon. Beberapa saat kemudian, terlihat Rain yang telah berada di atas tebing sambil meratapi nasibnya. Pada saat itu, Rain berkata dalam hatinya, "Aku harus kembali ke makamnya Kies, untuk memberitahunya bahwa aku sudah kembali, dan mengucapkan perpisahan padanya, meskipun semuanya sudah terlambat." Setelah itu, Rain mulai tertawa saat sedang teringat tentang masa lalunya. Namun, dia tiba-tiba mulai menangis karena semua masa lalunya. Setelah itu, dia memutuskan untuk kembali ke makamnya Kies, dan tiba-tiba saja, dia mengarahkan tangannya sambil mengeluarkan sihirnya ke arah makamnya Kies. Saat dia mengepalkan tangannya, semua dedaunan yang ada di tempat tersebut terbakar, dan hanya menyisakan makamnya Kies saja. Setelah melakukan semua itu,
dia pergi begitu saja, sambil bergumam dalam hatinya. Maafkan aku Kies, maafkan aku karena tidak bisa memenuhi janji yang ku buat bersama kalian. Beberapa bulan kemudian, dan pada akhirnya, Rain tiba di kota Magic, yang disebut kota Golden Rose, di mana di kota tersebut Akademi Delighten berada.